feminisme mendukung LGBT. Itu salah satu menurut saya kesalahpahaman. Feminisme. Ya, feminisme. Oke, tadi waktu awal-awal kita sempat diskusi, teman-teman juga bilang feminisme lahir untuk melawan patriarki, ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan feminisme? Feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang tujuannya mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang lebih mengutamakan perspektif laki-laki. Jadi dunia ini menganggap, ya, dunia yang patriarki itu menganggap bahwa laki-laki itu lebih dominan daripada laki-laki, sementara perempuan posisinya lebih subordinat, ya, didominasi oleh laki-laki dan perempuan ya di bawah laki-laki. Masyarakat yang mengentingkan laki-laki di atas kepentingan perempuan, definisi dari masyarakat yang patriarkis. Dengan kata lain, feminisme lahir untuk menentang patriarki. Feminisme merupakan perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan dan usaha yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perempuan. Ya, dapat dirumuskan sebagai keyakinan, gerakan, dan usaha untuk memperjuangkan kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Ya. Kapan gerakan feminisme awal mulai muncul? Ya ternyata cukup lama ya, karena patriarki kan juga udah lama, pasti udah mulai muncul pemikiran-pemikiran kan. Mulai muncul sebagai usaha-usaha untuk menghadapi patriarki antara tahun 1550 sampai 1700 di Inggris. Ya, fokus perjuangan awalnya adalah melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah, yang lebih emosional dan tidak rasional. Tapi ini teman-teman perempuan menyadari, mengakui nggak kalau perempuan lebih emosional? Memang. Teman-teman perempuan mengakui nggak kalau kadang tidak rasional? Kadang, kan kadang. Kadang. Oke. Gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran di era Renaissance, ya, pencerahan di Eropa, di Inggris terutama, yang mempengaruhi pemikiran mengenai perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang turut berperan bagi perkembangan masyarakat. Ya. Nah, feminisme ada 3 gelombang. Ya. Gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan dari Wollstonecraft yang berjudul The Vindication of the Rights of Women. Sampai dengan akhirnya perempuan memiliki hak pilihnya pada awal abad ke-20. Ya. Jadi bahkan di Amerika Serikat, saya lupa tuh tahun berapa. Awalnya perempuan di Amerika Serikat nggak punya hak pilih dalam pemilu. Ya, baru pada tahun kesekian saya lupa tuh ada harus saya browsing, saya nggak hafal. Ya, jadi awalnya perempuan itu nggak punya hak pilih, yang punya hak pilih cuma laki-laki. Amerika Serikat. Mana ya? Indonesia belum merdeka, perempuan Indonesia sudah berkongres. Yang sekarang kita peringati Hari Ibu. Jadi sebelum menjadi bangsa merdeka, ibu-ibu kita, perempuan-perempuan di masa lalu, itu sudah menyadari hak-haknya. Sementara di Amerika Serikat, baru 100 tahun setelah merdeka, kurang lebih ya. Coba nanti dicek. Saya pokoknya kurang lebih 100 tahun kok. 100 tahun setelah Amerika Serikat berdiri, ya, setelah Declaration of Independence of America, baru dapat hak pilih perempuan. Ya kalau itu ya, tapi kan ini lagi bahas feminisme ya, bukan rasisme. Hah, nggak boleh. Ya, oke. Nah, tulisan dari Wollstonecraft ini merupakan tonggak gerakan feminis modern yang menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Nah, bahkan pada saat itu juga
Ya kurang lebih sama seperti Indonesia di masa lalu ya, di era feodalisme. Yang disekolahkan itu lebih banyak anak laki-laki. Seringkali anak perempuan buat apa sekolah gitu kan. Ya bahkan itu pun masih terjadi setelah Indonesia merdeka. Awal-awal Indonesia merdeka kan masih banyak yang punya pemikiran begitu kan. Buat apa anak sekolah, buat apa anak perempuan sekolah. Wollstonecraft berharap pendidikan akan mengembangkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri, terutama secara finansial. Perjuangan dari Wollstonecraft ini kemudian dilanjutkan oleh pasangan Harriet dan John Stuart Mill. Tadi di depan kita sempat ada Stuart Mill ya, John Mill ya. Harriet istrinya, iya benar istrinya. Suaminya si John ini, John Stuart Mill. Jadi feminisme juga diperjuangkan juga oleh laki-laki. Ya, Wollstonecraft nama depannya Maria, perempuan. Tetapi juga kemudian gerakan feminisme didukung oleh laki-laki. Mereka memperjuangkan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian. Ya. Saya nggak tahu kalau di agama lain, tetapi kalau di agama Islam yang berhak menceraikan laki-laki, ya kan, secara syariat. Tetapi di Indonesia ada peluang perempuan untuk menggugat cerai. Ya, makanya kalau di Indonesia ada istilah cerai talak, itu berarti dari pihaknya laki-laki menjatuhkan talak, tapi juga ada cerai gugat yang mengajukan pihak istri. Ya. Kemudian feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 60-an, ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystic, kemudian berdirinya National Organization of Women. Ini harusnya women apa woman ya? Woman apa women? Pakai A atau pakai E? Woman satu orang, women itu banyak. Tetapi kalau merujuk pada satu gender, woman ya, tetap woman kayaknya. Jadi National Organization for Women dan munculnya kelompok-kelompok conscious rising pada akhir tahun 60-an. Feminisme gelombang kedua ini dinilai sebagai feminisme yang paling kompak dalam paham dan pergerakan. Ya. Tema besarnya adalah Women's Liberation, kebebasan perempuan, yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusioner. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi, ya, meskipun emansipasi secara hukum dan politik telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Ya, feminisme gelombang pertama memberikan hak pilih kepada perempuan di Amerika Serikat. Udah, tetapi ternyata masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga kemudian muncul feminisme gelombang kedua. Nah, karena itu gelombang kedua ini lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung, misalnya reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestikasi. Masalah domestikasi kira-kira apa maksudnya? Hah? KDRT? Bukan. Kalau domestikasi itu bukan kekerasan. Domestikasi itu pandangan bahwa perempuan ya harus di rumah. Domestikasi, domestik, rumah. Jadi perempuan itu tugasnya ngerjain pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, pokoknya yang depannya NNN itu, nyapu, ngepel, nyuci, nyusuin anak, apa lagi? Ini belum lama saya nemu di nyetrika, nah ya. Belum lama ini saya nemu konten di media sosial di Threads ya. Seorang perempuan bikin konten ngomong, saya baru tahu kalau ketika perempuan menikah dapat gelar NG, ternyata itu artinya nyuci, nyetrika, nyapu, nyusuin, ngepel kan NG. Nggak disebut gitu. Ya, itu domestikasi. Ya, jadi feminisme gelombang pertama perempuan masih banyak didomestikasi. Ya, udah punya hak pilih, tetapi mungkin politisi perempuannya belum ada. Ya, politisi perempuan belum ada. Penandatangan Declaration of Independence Amerika Serikat semuanya laki-laki. Tetapi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ada perempuan. Namanya Maria Ulfa. Maria Ulfa. Coba cek. Ya, PPKI. Itu ada Maria Ulfa. Ada siapa tuh namanya yang mengibarkan bendera merah putih, yang bawain benderanya siapa? Bukan kan yang jahit.
SK Trimurti. Ya, ada SK Trimurti. Ya, SK Trimurti, bahkan SK Trimurti, nah ini. Tahu nggak SK Trimurti perempuan ya, tapi jadi menteri pertama apa? Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan pertama adalah seorang perempuan di Indonesia. Ya. Menteri Ketenagakerjaan pertama di Indonesia perempuan. Yang mana ketenagakerjaan itu kan seringkali sangat maskulin kan? Gitu. Karena yaitu perempuan didomestikasi. Oke, lanjut feminisme gelombang kedua. Feminisme gelombang ketiga atau post-feminisme. Ternyata masih ada ketidakpuasan terhadap feminisme gelombang kedua. Masih ada masalah yang muncul. Ya, apa? Kritik terhadap universalisme dalam feminisme gelombang kedua mendorong terjadinya pendefinisian kembali berbagai konsep feminisme pada akhir tahun 80-an. Kenapa? Karena banyak suara yang tidak terwakili dalam feminisme gelombang kedua. Ya, yang berpadu dengan perkembangan postmodernisme. Jadi post-feminisme atau feminisme gelombang kedua ini juga dipengaruhi oleh postmodernisme. Apa yang dimaksud dengan banyak suara yang tidak terwakili dalam feminisme gelombang kedua? Yang dipikirin cuma perempuan kulit putih. Ya. Sementara perempuan kan nggak semuanya kulit putih. Ya kan? Jadi masih ada aspek-aspek rasisme di situ. Ya, jadi berpadu dengan perkembangan postmodernisme, perkembangan feminisme sejak akhir 80-an menjadi sangat majemuk. Postmodernisme menolak wacana monolitik dan kebenaran tunggal serta pengaburan batas-batas adi budaya dan budaya massal. Kemudian dengan konsep-konsep postmodernisme ini, banyak suara yang tadinya terpinggirkan mendapat kesempatan untuk menyuarakan diri dan didengar. Hal ini mengakibatkan begitu banyak aliran yang dapat dicakup dalam perkembangan feminisme pasca gelombang kedua. Nah itu, setelah post-feminisme, akhirnya ya ternyata feminisme itu nggak cuma satu. Ada banyak aliran lah dalam tanda kutip. Ya. Itulah tadi mungkin di awal saya bilang ada teman dosen yang menganggap Dewanto kamu itu feminis. Gitu. Tetapi saya tidak mau mengaku sebagai feminis karena ya saya melihat memang ada banyak spektrum, ada banyak aliran dalam feminisme. Dan mungkin saya hanya menganut salah satunya. Ya. Sehingga kemudian saya merasa kok kurang apa ya? Misalnya menurut saya kurang bukan kurang sesuai ya. Kurang pantas. Saya menganggap kurang pantas mengaku seorang feminis. Ya. Karena memang ada spektrumnya feminisme sangat banyak. Sehingga kalau ada yang bilang ke saya bahwa Dewanto kamu itu feminis, saya merasa saya masih belum pantas dianggap sebagai mengaku sebagai feminis. Nanti dalam diskusi-diskusi pasti akan ada pertentangan dengan teman-teman feminis yang lain. Gitu. Ya. Oke, post feminisme ya, ini feminisme. Ada yang mau ditanyakan untuk feminisme? Ya, silakan. Sendiri, kalau saya pribadi banyak banget orang yang nggak paham kalau misalnya feminisme itu juga termasuk dengan dari yang ditolongkan. Misalnya yang pertamanya, oh cowok angkat beban yang perlu dilakukan itu cewek juga. Tapi misalnya tentang kayak haid, dia bebas ya. Malah nggak boleh cuci haid, kan katanya harus sama kayak cowok kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut dia itu lebih kepada posisi hormon tadi loh, karena cewek jadi ada di lembaga legislatif ya nggak ada mempertanyakan gitu. Ya, apa sih kesalahpahaman yang muncul dari feminisme? Ya itu seringkali kan kemudian bahwa yang dituntut oleh feminisme itu bukan kesetaraan secara fisik. Ya, tetapi seringkali juga teman-teman feminis itu terjebak pada itu. Ya, misalnya tadi itu soal haid ya. Ketika ada orang menyerang seorang feminis bahwa dengan ya udah kalau gitu kan kesetaraan, angkat galon kayak misalnya gitu.
Galon itu berat loh. Ya, laki-laki aja belum tentu kuat kok. Ya kan? Tetapi kemudian kok membawa isu diskusi feminisme tentang itu, kekuatan fisik. Kemudian, nah ini menurut saya salah satu blundernya kaum feminis. Kemudian membalas itu dengan, ya udah kalau gitu lo kayak ngelahirin, lo kayak hamil, ngelahirin, menyusui, haid gitu. Nah ini juga yang kemudian membuat saya nggak mau mengaku feminis ya. Saya tetap pada posisi mengakui kodrat perempuan. Yang punya kandungan, yang punya vagina, itu perempuan. Laki-laki punyanya testis dan penis. Itu kodrat, nggak bisa diapa-apain. Dengan alat reproduksi itu yang bisa hamil siapa? Perempuan. Ya. Dan justru menurut saya, nah ini saya mungkin feminismenya muncul di sini. Justru karena kodrat itulah menurut saya perempuan derajatnya lebih mulia daripada laki-laki. Yang melahirkan generasi manusia berikutnya siapa? Perempuan. Gitu loh. Nah, kalau kemudian dikembalikan ke kodrat, ya udah lo hamil, lo menyusui gitu. Kalau saya ada di pihak si laki-laki yang menyerang itu, saya kalau ya udah sini bikin gue hamil. Bisa? Bisa? Nggak bisa kan? Tapi kalau, ayo sini angkat galon. Masih bisa nggak? Ngangkat paling bijak masih bisa gitu loh. Jadi seringkali teman-teman feminis, ketika kemudian diserang dengan kekuatan fisik tadi, gitu ya, itu malah membawa kodrat perempuan. Ya udah kodrat itu nggak usah diapa-apain. Jangan pakai itu gitu loh. Itu argumen yang lemah nanti. Ya itu kalau misalnya saya ada di pihak laki-laki yang menyerang dia kan, ya udah sini bikin gue hamil, bisa nggak lo? Ayo bikin gue hamil, bisa nggak? Di sisi lain, kamu kalau saya suruh ngangkat galon, meskipun mungkin cuma terangkat 10 cm, masih bisa loh. Tapi bikin saya hamil, bisa nggak? Nah itu loh, jadi teman-teman feminis kadang, ya mungkin ya, kalau saya boleh komentar ya mungkin wawasannya kurang luas. Ya, mungkin dia ngaku-ngaku feminis saja. Makanya saya nggak mau ngaku feminis. Ya, di sisi lain saya nggak mau ngaku feminis, tetapi ada mungkin perempuan yang ngaku-ngaku feminis, tetapi wawasannya kurang luas, sehingga argumentasi yang kayak gitu bisa dibantah. Kemudian nih salah satu hal lain yang mungkin menurut saya sering disalahpahami oleh terhadap feminisme. Feminisme mendukung LGBT. Itu salah satu feminisme mendukung LGBT. Itu salah satu menurut saya kesalahpahaman. Ya, karena tidak semua spektrum feminis kemudian mendukung LGBT. Ya, tidak semua spektrum feminisme itu mendukung LGBT. Saya sendiri ya tadi karena saya percaya pada kodrat, saya tetap melihat kodrat. Ya saya juga anti LGBT, anti perilakunya ya. Saya anti perilakunya. Tapi kalau ya ada di antara teman saya mungkin dia seorang LGBT. Ya udah, saya tidak suka perilakunya, tetapi kalau mau berteman dengan saya, ya nggak apa-apa. Saya tidak akan menolak. Ya, saya nggak akan kemudian tidak mengakui hak-haknya dia, gitu loh. Saya cuma tidak suka, saya hanya menolak perilakunya saja, gitu. Ya, itu salah satu kesalahpahaman yang seringkali muncul terhadap feminisme. Ah, feminis pasti dukung LGBT. Padahal nggak mesti. Ya, sekali lagi spektrum feminisme itu luas. Ada banyak pemikiran. Ya. Ada lagi? Yang lain? Silakan. Jadi ada yang bisa bikin laki-laki hamil? Ya, nanti kalau teman-teman berdebat soal feminisme begitu ya, ketika ada laki-laki, ini terutama buat perempuan, ayo ngangkat galon, ayo ganti pompa air gitu misalnya, masang gas, ya jangan dibalas dengan yo hamil gitu, jangan digituin, itu nggak bisa, itu argumen yang lemah, ya itu argumentasi yang lemah, ya malah bisa digunakan untuk menyerang balik, ya oke lanjut, ada yang lagi mau didiskusikan feminisme? Kita kayaknya lanjut sampai jam 10 nggak apa-apa kali ya. Masih ada kelas ya? Ya saya juga ada kelas lagi di sini. Oke, lanjut ekologi politik ya. Masih satu bahasan lagi nih, ekologi politik.
Ya, ideologi politik dan isu lingkungan. Jadi pada tahun 90-an politik global telah mengakui lingkungan alam sebagai sumber pertanyaan yang semakin signifikan untuk disiplin ilmu yang membutuhkan perhatian teoritis dan praktis. Ya. Pemikiran ekologi lebih mengedepankan kepentingan alam daripada hanya kepentingan umat manusia di alam. Ya, sehingga kemudian muncul ekosentrisme atau antroposentrisme. Ekosentrisme pemikiran yang berpusat pada ekologi yang bertentangan dengan antroposentrisme pemikiran yang berpusat pada manusia. Ya. Bukan karena ekosentrisme mengabaikan kebutuhan dan keinginan manusia, melainkan karena ekosentrisme mencakup hal-hal tersebut dalam perspektif ekologis yang lebih luas. Ya. Bagaimanapun manusia butuh alam. Manusia bisa makan itu kan makanannya dari alam. Ya kan? Kalaupun ada yang bisa bikin makanan organik, makanan imitasi, ya, lewat lab bisa bikin daging, sumber-sumbernya saya yakin tetap diambil dari alam. Nggak mungkin nggak. Ya. Ekosentrisme memprioritaskan ekosistem yang sehat karena merupakan syarat bagi kesehatan dan kesetaraan manusia. Sebaliknya, antroposentrisme hanya melihat nilai instrumental alam jangka pendek bagi manusia. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya bisa kita diskusikan, tapi waktu kita udah habis ya. Apakah pandangan ekosentrisme dapat menjadi sentral sebagai ideologi politik dunia saat ini? Ya masih harus dilihat ke depan gimana. Saya sebenarnya pengen ngajak diskusi soal ini, tapi waktu kita habis. Ya. Vegan. Ya, vegan, vegetarian kan. Kalau vegetarian itu tidak makan, hanya makan sayuran. Kalau vegan atau kebalik? Iya beda, memang beda. Kalau vegetarian? Oke. Jadi vegetarian lebih ke, kalau vegan ada ideologinya, ada aspek ideologi. Oke, apakah vegan, vegetarian itu ekosentrisme? Ya, menurut saya tergantung motivasinya. Ada orang yang vegetarian karena alasan kesehatan, ya kan? Bukan karena tidak mau membunuh binatang kan? Karena memang faktor kesehatan. Ada yang, ya, ada juga yang memang seorang vegetarian atau vegan karena agama, ya kan? Jadi apakah itu ekosentrisme? Ya, dilihat dulu motivasinya apa. Ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan di dunia kita ya. Terkait dengan lingkungan, terkait alam, ada perubahan iklim. Ini sebenarnya saya cuma ngasih gambar karena biar bisa diskusi. Sayangnya nggak bisa. Ya, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ya. Kira-kira bisa nggak kebijakan politik itu berpihak pada perubahan iklim, berpihak pada penanganan perubahan iklim? Bisa, tetapi seringkali ada yang bertentangan kan? Bisa nggak kerusakan lingkungan itu didukung oleh kebijakan politik secara ideologis? Harusnya bisa. Ya. Bisa nggak ketahanan pangan? Dulu Indonesia waktu Orde Baru tahun 85 itu pas saya lahir, swasembada beras. Kita nggak perlu impor. Ya. Ya, di sisi lain itu sisi positifnya Orde Baru loh. Dulu kita bisa swasembada beras, kita nggak perlu impor beras. Ya, ketahanan pangan terjamin. Sekarang, ya. Ini ketahanan pangan. Kemudian masalah kesehatan, ya, masih ada orang yang tidak bisa berobat di rumah sakit kan? Karena layanan kesehatan belum bisa mencakup seluruh orang, seluruh masyarakat. Memang kita udah ada BPJS, tetapi apakah BPJS kita sudah, saya nggak mau bilang sempurna, apakah sudah baik? Ya menurut saya cukup baik. Tetapi ya masih banyak masalah. Ya kan? Oke, mari diskusi, waktunya habis. Saya absen dulu aja ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman hari ini sudah hadir. Mohon maaf kalau dalam penyampaian tutur kata, perilaku saya
ada yang tidak berkenan, ada yang minta maaf, saya minta maaf. Dan tolong teman-teman, hari ini diskusinya asik, teman-teman merespon materi juga dengan menyenangkan. Mudah-mudahan minggu depan lebih asik lagi diskusi kita ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman hari ini sudah hadir. Mohon maaf kalau dalam penyampaian tutur kata, perilaku saya ada yang tidak berkenan, ada yang minta maaf, saya minta maaf. Dan tolong teman-teman, hari ini diskusinya asik, teman-teman merespon materi juga dengan menyenangkan. Mudah-mudahan minggu depan lebih asik lagi diskusi kita ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.